Sobat Job Seeker, kembali lagi di Job Seeker, channelnya para pencari kerja. Sobat Job Seeker, ini dia adalah informasi terbaru tentang jadwal P3K tahap ketiga 2022. Ada 7 provinsi dengan kuota yang terbanyak loh. Jadwal P3K tahap ketiga 2022 dipastikan akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini diketahui usai Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan anggaran seleksi P3K guru telah disetujui Kementerian Keuangan. Sekarang sudah sangat jelas dari Kementerian Keuangan sudah keluar bahwa uang anggaran seleksi P3K guru sudah dikunci, ujar Nadiem dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Diketahui P3K tahap ketiga akan digabungkan ke dalam rangkaian seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahrial mengatakan, tahun ini pemerintah membuka 758.018 formasi untuk P3K guru tahun 2022 termasuk guru agama. Nah, ini dia ada 7 provinsi penerima kuota terbanyak P3K guru tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Jawa Barat dengan kuota sebanyak 143.159 formasi. Yang kedua adalah Jawa Timur dengan kuota sebanyak 78.920 formasi. Yang ketiga Jawa Tengah dengan kuota sebanyak 69.794 formasi. Disusul dengan Sumatera Barat yaitu sebanyak 59.223 formasi. Lalu di Riau itu sebanyak 33.069 formasi. Di Kalimantan Barat itu sebanyak 31.352 formasi. Dan di Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 28.613 formasi. Sisanya tersebar di beberapa provinsi lainnya yang membutuhkan rekrutmen P3K guru tahun 2022 ini. Lalu ini dia adalah ketentuan P3K guru tahap ketiga. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani memberikan sedikit bocoran mengenai ketentuan seleksi kompetensi ketiga ini, yakni yang pertama adalah peserta yang sudah lulus passing grade pada seleksi kompetensi 1 dan kedua P3K guru tahun 2021 tidak perlu ikut ujian ulang. Yang kedua adalah skema terbaik bagi honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Dan yang terakhir, pada 2022, seleksi CASN fokus pada penerimaan P3K guru dan P3K non-guru. Nunuk menuturkan dalam seleksi kompetensi ketiga ini, jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai pada tahap ujian pertama dan kedua sudah melebihi passing grade, tetap bisa digunakan. Hal ini menjadi angin segar bagi peserta yang sudah lulus passing grade di P3K tahap pertama dan kedua, namun belum bisa mendapatkan formasi. Menurut keputusan Menteri PAN-RB nomor 1127 dan 1128 tahun 2021, ambang batas atau passing grade P3K guru ialah sebagai berikut. Untuk seleksi kompetensi teknis, jumlah soal 100, durasi umum 120 menit, sedangkan tunanetra 150 menit. Lalu nilai kumulatif maksimal 500, dan nilai ambang batas sesuai mata pelajaran. Untuk seleksi kompetensi manajerial, jumlah soal 25, durasi umum 40 menit, sedangkan tunanetra 55 menit. Lalu nilai kumulatif maksimal 200 dan nilai ambang batas yaitu 130. Untuk seleksi kompetensi sosiokultural, jumlah soal 20, durasi umum 40 menit, sedangkan tunanetra 55 menit. Lalu nilai kumulatif maksimal 200 dan nilai ambang batas yaitu 130. Lalu untuk wawancara yaitu jumlah soal 10, durasi umum 40 menit, sedangkan tunanetra yaitu 55 menit. Lalu nilai kumulatif maksimal 40 dan nilai ambang batas yaitu 24. Kemendikbudristek sampai saat ini belum secara resmi mengungkapkan jadwal P3K tahap ketiga 2022 ini dan apakah tahap ketiga ini hanya bisa diikuti oleh peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan kedua. Dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 disebutkan, dalam P3K ketiga, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan kedua sesuai sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan pelamar. Lalu dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik dan tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Yang kedua, tenaga honorer X kategori kedua sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Yang ketiga, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Dan yang terakhir adalah lulusan pendidikan profesi guru
yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Peserta diharuskan melakukan pemilihan kebutuhan formasi ulang. Peserta bisa kembali mendaftar formasi melalui link pendaftaran di sscasn.bkn.go.id. Dan informasi jadwal P3K tahap ketiga 2022 untuk guru selengkapnya bisa selalu dicek di situs resmi yaitu guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah Sobat Job Seeker, itu dia adalah informasi terbaru untuk jadwal seleksi P3K guru tahap yang ketiga di tahun 2022 ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!